Setelah 6 hari berada di posko pengungsian, warga terdampak bencana Semeru mengeluhkan sulitnya air bersih untuk kebutuhan mandi cuci kakus atau MCK. Warga korban terdampak bencana Semeru yang mengungsi di SD Supit Urang 4, Kecamatan Pronojiwo, mengeluhkan sulitnya ketersediaan air bersih. Apalagi di lokasi pengungsian ini sudah penuh warga. Ketersediaan air bersih di lokasi pengungsian pun dirasa tidak memadai. Warga berharap pemerintah daerah setempat mengirimkan truk tangki air bersih ke posko-posko pengungsian. Ya seperti buat mandi itu mas, buat buang air besar itu. Nggak ada. Kan masih ngampung sama orang lain nggak kena, itu kan kita merasa nggak nyaman lah, merasa nggak enak gitu mas. Air bersih sama tempat tinggal mas, buat itu anak-anak itu berdesakan lah, namanya orang banyak sih. Untuk mengulas penanganan korban terdampak guguran kubah lava Gunung Semeru dan pemulihan lokasi terdampak bencana, kita sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat sore, Pak Emil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emil, jadi warga di pengungsian sudah mulai mengeluhkan ketersediaan air bersih yang menipis untuk mandi cuci kakus. Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur untuk bisa memenuhi kebutuhan ini? Baik, jadi sekali lagi saya sampaikan ada 2 titik yang tidak bisa saling diakses, yaitu Pronojiwo yang harus diakses melalui Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan juga Candipuro yang tadi diberitakan poskonya dipindah, itu dari Sumber Wuluh ke lapangan karena memang lokasinya dekat sekali dengan Kampung Renteng dan aliran sungainya yang tentunya berpotensi mengalirkan lava, material-material yang mungkin masih ada di atas. Nah, balik lagi ke pertanyaan air bersih, tentunya kita selalu melakukan evaluasi, kita selalu memastikan bahwa ada ketersediaan yang memadai. Kami pribadi kemarin terjun ke sisi Candipuro, yaitu sisi yang diakses dari Lumajang. Nah, tentunya ketersediaan air ini harus menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, memang MCK ini bukan saja kita melihat ketersediaan air, tapi juga bagaimana pengangkutan dari septic tank sementaranya yang saat ini digunakan. Jadi kalau tadi ada keluhan, tentunya ini akan menjadi sebuah feedback. Tetapi pada kenyataannya setiap hari Ibu Gubernur melalui tim terpadu yang beranggotakan BNPB dan juga BPBD dan lintas instansi terus melakukan evaluasi. Jadi begini strateginya. Tadi ada keluhan mengenai padat ya. Sebenarnya setelah beberapa hari di pengungsian, strateginya memang adalah memencarkan pengungsi ke tempat yang tidak terlalu padat. Contohnya kami kemarin ke kantor Kecamatan Candipuro. Di sana ada 250 orang. Kita mau pecah menjadi 125. Kami ngecek ke SMP 1 Candipuro, kami cek kamar mandi di sana memadai tidak, ada bak yang saya lihat sudah agak berlumut, saya minta ganti pakai kamar mandi yang lain, dekatkan. Jadi ini adalah langkah kita. Satu adalah dari pengungsian. Kalau dulu awal-awal orang bahkan mengungsi ke satu balai desa Sumber Wuluh yang lokasinya akhirnya sekarang hanya menjadi posko logistik, pindah ke lapangan, dari lapangan sekarang dipencar lagi, tadi sudah dijelaskan. Kita ingin mengurangi kepadatan di tempat pengungsian. Mungkin untuk beberapa hari bagi warga dia bisa, tapi makin lama memang harus semakin berkurang kepadatan pengungsian. Nah, opsinya dari BNPB ini adalah juga pemberian yang disebut sebagai dana tunggu hunian. Jadi sebelum mendapat solusi misalnya pembangunan hunian sementara, ada dana tunggu hunian yang kalau tidak salah sekitar 500.000 per bulan per keluarga. Nah, ini yang sebenarnya sudah ada tersebar, misalnya awalnya itu hanya di Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian. Sekarang sudah menyebar ke Kecamatan Lumajang Kota, ke Tempeh di Lumajang juga, bahkan juga ada yang memilih dari Pronojiwo ke arah Malang karena ada saudara, atau bahkan ke Blitar. Jadi kadang-kadang mereka lebih memilih, dan kami juga menemukan saat pergi door to door, jadi bukan hanya ke tempat pengungsian terpusat, banyak yang mengungsi ke kerabat-kerabatnya. Jadi opsi ini mungkin juga akan menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan secara bertahap, sembari nanti kemudian ada solusi bangunan hunian sementara di lokasi yang kita akan identifikasi secara seksama. Mengurangi kepadatan terlebih dahulu menjadi prioritas, kemudian juga keluhan air bersih juga akan menjadi prioritas berikutnya untuk kebutuhan pengungsi. Bukan berikutnya sih, tetapi prioritas utama malah. Jadi di tempat pengungsian yang ada sekarang itu harus tersedia, tetapi juga kita paralel melakukan pengurangan kepadatan.
Baik, Pak Emil, karena ada pemindahan posko bantuan terpadu ke lapangan Candipuro yang jaraknya 12 kilometer dari zona rawan, kita akan berbicara soal zona yang lebih aman. Apakah zona rawan ini diperluas sehingga harus dipindahkan ke lebih aman jaraknya sampai 12 kilometer dari Kawah Gunung Semeru? Jadi gini, ada dua resiko sekarang, bukan saja resiko kaitannya dengan material. Jadi sungai atau jalur-jalur air ini sekarang juga masih mengalami sedimentasi dari material, Ya. sehingga akhirnya banjir dengan mudahnya juga meluap. Belum lagi potensi material yang kemudian terbawa lagi kalau ada hujan di wilayah puncak kawah. Jadi sebagai gambaran Kampung Renteng yang mungkin viral sekali, gambarnya di mana rumah-rumah itu kemudian terkubur, itu lokasinya sebenarnya kalau di dalam sepemetaan dari PVMBG ya, itu ada warna merah, warna pink, itu dilakukan simulasi melihat kontur dan sebagainya, bagaimana lava kalau mengalir sehingga ada merah, pink, kuning gitu ya. Nah, Kampung Renteng ini lokasi kuning, tapi bersebelahan persis dengan lokasi merah atau pink. Jadi ya inilah science mulai limitation juga, sehingga memang itu kita sebut buffer zone yang beresiko. Nah, memang saya kemarin ke sana, lapangan Sumberwulu kita lurus lagi sedikit, itu sudah Balai Desa Sumberwulu, belok ke kiri itu nggak berapa jauh sudah ketemu sungai dan lokasi Kampung Renteng. Jadi memang riskan kalau di situ ada konsentrasi masyarakat, karena mobilitas mereka akan sangat terbatas kalau terjadi sesuatu. Maka memang wajar mereka dipindahkan karena lokasi Sumberwulu ini memang lokasi yang masih riskan. Nah, jadi zona bahayanya apakah diperluas, Bukan Pak Emil? diperluas sebenarnya, memang dari awal zona itu adalah zona yang kita sebut apa istilahnya. Jadi ada zona berwarna dan ada zona tidak berwarna tapi terlalu dekat. Nah, melihat ada potensi aliran-aliran ini termasuk banjirnya. Jadi karena sekarang laharnya menutupi, material itu menutupi sungainya, maka limpasan airnya yang menjadi bahaya. Inilah sebabnya diputuskan untuk kemudian dibawa lagi lebih menjauh dari lokasi epicentrumnya tadi. Baik, jadi tidak ada perubahan zona bahaya ya di wilayah Gunung Semeru sampai sejauh ini. Sejauh ini yang bisa menerbitkan perubahan zona bahaya tentunya PVMBG. Jadi petanya ada, saya taruh di medsos saya sih. Ada petanya yang kemudian peta ini memberikan gambaran warna-warna ininya. Saya mungkin kamera tidak bisa melihat ya. Tapi inilah bentuk warna peta gitu ya. Jadi ada warna kalau mungkin di Zoom ini kawahnya, ini merah tua, merah muda. Ini kemarin kita bahas bersama dengan BNPB dan juga. Jadi zona yang kena ada yang memang zona warna pink, bukan merah tua, tapi ada yang kuning tapi bersebelahan dengan warna pink. Ini yang kita lihat bahwa memang lahar ini bisa saja mencari jalan-jalan baru karena mungkin juga ada perubahan-perubahan kontur. Baik, Pak Emil, setiap kami berbicara dengan warga Pronojiwo dari Candipuro, Sumberwulu selalu, atau mereka yang terdampak guguran kubah lava Gunung Semeru selalu berharap ada relokasi, mereka dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Apakah ada persiapan atau percepatan soal relokasi warga ini untuk permukimannya? Iya betul, tapi begini, kenyataannya kita ingin mencari lokasi yang juga memang aman. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi, apakah ada pembaharuan? Nah ini mungkin penting sekali kita melakukan pemetaan lagi. Karena apakah ada bentang alam yang berubah, yang kemudian mempengaruhi kerawanan. Sehingga lokasi yang kita pilih ya, sebagai contoh memang kemarin sudah ada kami ketemu warga. Kan Curah Kobokan itu kan ada di Desa Supiturang. Yang sebenarnya merupakan bagian Kecamatan Pronojiwo, tapi karena jembatan terputus mereka diaksesnya dari Candipuro. Itu mereka bilang jangan kami dipindah ke Oro-Oro-Ombo. Oro-Oro-Ombo itu ada di sisi sebelahnya jembatan. Kami lebih baik ke Penanggal dia. Nah ini kita petakan. Nah wilayah-wilayah yang paling potensial memang untuk relokasi kebetulan adalah wilayah yang masuk dalam perhutani. Ya, dalam wilayah perhutani. Sehingga karena itu wilayah perhutani, maka perlu dilakukan koordinasi dengan perhutani dan KLHK. Tapi itu tidak masalah. Yang penting sekarang mencari tempat yang aman dulu. Nah, kemudian kita sudah mulai melihat konsep huntara, hunian sementara. Jadi hunian yang materialnya bisa cepat dirakit, tetapi tentunya kita juga harus melakukan land clearing ya, karena kan untuk membangun itu butuh land clearing dan itu bisa dikonstruksi dalam waktu yang sangat singkat begitu, sambil kemudian melihat solusi yang lebih permanen lagi. Jadi kita terus melakukan yang paling penting adalah seluruh instansi yang kompeten memberikan pemetaan sehingga lokasi yang dipilih adalah lokasi yang memang bisa
kita paling gampang oke lokasikan saja jauh sekali. Warga takut juga kalau jauh karena ini bukan masalah hunian tapi juga masalah pencaharian. Artinya yang dilakukan secara bertahap sebelum ke relokasi dan menentukan lokasi yang paling tepat untuk relokasi warga adalah hunian sementara ya. Dari pengungsian maka akan ke hunian sementara sambil menanti lokasi itu ditetapkan oleh pemerintah. Hunian Tahapannya seperti sementara itu. pun, mohon maaf, hunian sementara pun kemungkinan juga mengambil lokasi yang kita persepsikan aman karena mereka nggak di hunian sementara hanya Oke. untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, bisa saja bahkan setahun karena kita mencari tempat yang paling kemudian dibilang paling stabil ya dalam jangka panjang. Jadi hunian sementara ini memang mudah dirakit dan kosnya tentu jauh lebih efisien dari rumah permanen ya, tetapi punya luasnya misalnya kalau nggak salah sekitar 30 meter persegi untuk satu keluarga gitu. Yang solusi yang jangka pendek adalah dana tunggu hunian tadi karena banyak sekali sebenarnya warga yang memiliki kerabat yang tidak keberatan kemudian dengan katakanlah urunan itu tadi mereka bisa lebih baik tinggal di sana gitu. Jadi pelan-pelan pun mereka yang sekarang mengungsi sudah banyak yang mulai ke tempat-tempat kerabatnya gitu. Jadi ini solusi sementara tentunya sambil kita terus dengan sangat intensif menentukan titik mana yang bisa digunakan untuk hunian sementara. Masih Jadi panjang berarti sebelum hunian perjalanannya sementara. Pak Ermil. Maaf? Masih panjang perjalanan untuk bisa sampai ke relokasi itu. Kalau ke hunian sementara insya Allah tidak. Untuk hunian sementara, tetapi begini, ada satu langkah penting yang ada di antara sekarang ke hunian sementara yaitu jaminan bantuan dana tunggu ya, bantuan untuk menunggu hunian tadi. Ini yang kemudian bisa sangat bermanfaat dan relevan dengan opsi yang dimiliki oleh warga berdasarkan pengamatan kami di lapangan. Oke, baik, saat ini prioritasnya adalah untuk bisa memecah kepadatan di pengungsian, kemudian juga memastikan kebutuhan warga yang mengungsi terpenuhi. Tahap berikutnya adalah soal relokasi. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV.